Hai, kembali lagi belajar bersama Belsa. Sekarang kita akan membahas latihan ujian sekolah Bahasa Indonesia paket 1. Sebenarnya ini harusnya lebih awal, tetapi karena di sekolah ibu itu baru sudah mulai masuk paket 2, sehingga paket 2 yang awal-awal ibu upload. Tapi tidak apa-apa, jika kalian masih ingin yang paket 1, nanti ibu susul lagi ya. Yuk kita mulai. Kalian baca dulu, bagi yang punya bukunya, baca dulu bacaan-bacaannya, lalu kita di sini sudah membahas jawabannya. Nomor 1, makna dari kata riset. Riset pada paragraf di atas adalah penelitian. Ide pokok pada paragraf di atas itu adalah manfaat tanaman sambiloto. Nomor 3, berdasarkan paragraf di atas, penyakit yang bisa diobati dengan sambiloto itu adalah kanker. Di bacaan dijelaskan untuk penyakit kanker. Oke, lanjut kita ke bacaan rusa dan harimau. Konflik yang terjadi antara rusa dan harimau adalah si kaki harimau tertusuk oleh duri. Nomor 5, arti dari istilah putar lidah. Istilah putar lidah itu adalah ingkar janji. Putar lidah itu ingkar janji. Nanti ada lagi istilahnya silat lidah, bersilat lidah. Ya, jadi itu suka membalikan fakta. Nah, lanjut nomor 6. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah pesannya, tolonglah orang lain yang sedang kesusahan. Nomor 7, harimau meminta bantuan pada rusa karena kakinya tertusuk oleh duri tajam. Nomor 8, peribahasa yang tepat untuk menggambarkan rusa adalah kakinya cepat, berarti cepat kaki dan ringan tangan. Kakinya cepat, maksudnya dia langsung bergerak, dan ringan tangan suka membantu. 9, liburan sekolah pekan depan. Sekolah kami akan melakukan titik-titik ke kebun binatang. Nah, istilah yang tepat adalah rekreasi ke kebun binatang. Nomor 10, petani itu sedang titik-titik padi di sawah. Kata bentukan yang tepat adalah menanam padi di sawah. 11, meskipun terlahir dari keluarga yang kaya, Ajeng tidak sombong. Ia adalah seorang anak yang titik-titik, setiap ada tetangga yang membutuhkan, ia selalu membantu. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah ringan tangan. Ringan tangan ini adalah suka membantu. Tetapi ada kalimat lain lagi yang artinya, yang mengandung arti ringan tangan itu suka memukul. Jadi kita perhatikan kalimatnya ya. Ada 2 arti dari ringan tangan itu. 12, paman akan pergi keluar negeri besok pagi. Kata yang tepat untuk memperbaiki tulisan yang dicetak miring adalah negeri. Negeri. Nomor 13, gara-gara mencuri laptop, pemuda itu dibawa ke titik-titik. Ungkapan yang tepat adalah meja hijau. Meja hijau itu adalah persidangan. Didi adalah anak yang sangat cerdas. Ia selalu menjadi juara kelas. Selain berprestasi dalam pelajaran, Didi juga aktif dalam berorganisasi. Penulisan kata bercetak miring yang tepat. Aktif ini tidak baku. Maka yang baku adalah aktif. Aktifnya yang B, pakai F bukan pakai V. Oke, paham bedanya ya? Nomor 15, pemerintah titik-titik masyarakat untuk memakai masker ketika keluar rumah. Kata imbuhan yang tepat adalah mengimbau pakai W, mengimbau,
Berarti yang tepat adalah yang A, menghimbau. 16. Malin kundang adalah anak yang durhaka pada ibunya, padahal ibunya sudah mengasuhnya dari kecil dengan penuh kasih sayang. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan malin kundang adalah air susu dibalas air tuba. Jadi sebuah kebaikan dibalas dengan kejahatan. 17. Pedagang bakso itu terlihat sangat ramah. Antonim kata ramah. Ramah itu adalah kasar, antonimnya ya, lawan kata. Penulisan kata depan yang tidak tepat terdapat pada kalimat A. Erwin akan pergi ke Bandung minggu depan. Ini tepat. Kakak bermain di lapangan. Tepat. Ibu sedang pergi ke pasar. Tepat. Seto berangkat ke sekolah. Nah ini dia. Ke sekolah itu disambung. Seharusnya penulisannya dipisah. Karena apa? Karena ke bersama dengan kata benda itu harus dipisah. Kecuali dengan kata kerja. Baru disambung. Oke, sekarang kita ke nomor 19 dengan bacaan kancil dan buaya. 19 latar tempat dari cerita tersebut adalah sungai. 20. Teks di atas termasuk paragraf narasi. Karena mendeskripsikan sesuatu bukan merupakan argumentasi, bukan memiliki tokoh, latar, dan alur. Nah, ini yang tepat. 21. Sinonim dari kata percaya. Percaya. Pada cerita di atas, sinonimnya adalah yakin. Sinonim itu persamaan, percaya sama dengan yakin. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kancil adalah, mana yang tepat? Nah ini dia, esa hilang, dua terbilang. Oh salah, bukan. Dikasih hati minta jantung. Ralat ya. Dikasih hati minta jantung. 23. Pemakaian tanda baca yang tepat adalah, nenek membeli buah-buahan seperti apel titik 2. Salah, ini apelnya. Titik 2, anggur titik 2 salah. Kakek berpesan, koma, tanda baca petik, belajar yang rajin ya. Nah, di sini B-nya sudah besar setelah petik sudah benar, ya, lalu titik dan petik tutup. Oke, ini yang benar. 24. Air terjun temurun berasal dari aliran air terjun temurun berasal dari aliran sungai Baruk yang memiliki mata air di kaki bukit pada ketinggian 250 meter di atas laut. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah, kesalahannya adalah di kaki bukit. Kaki bukit, harusnya bukitnya ini jadi huruf kecil. Sekarang kita lihat mana dia. Aliran tidak, bukit, nah ini dia. Seharusnya tidak kapital, betul. Berarti yang B ya. 25. Kalimat utama paragraf di atas adalah, buah pisang sangat baik untuk kesehatan karena mengandung vitamin. Nah ini dia, yang C. 26. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, ide pokoknya buah pisang bermanfaat untuk kesehatan. 27. Kalimat tanya berikut yang sesuai dengan isi wacana. Kalimat tanyanya yang tepat adalah, mengapa buah pisang sangat baik untuk kesehatan. Sehingga dijelaskan baiknya seperti apa di dalam bacaan di atas. 28. Pernyataan yang sesuai dengan wacana tersebut adalah, pernyataannya adalah, tanaman pisang hanya bisa dimanfaatkan buahnya saja. Yang sesuai. Apakah benar? Tidak.
Banyak manfaat tanaman pisang. Seluruh bagian tanaman pisang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini dia yang tepat. 28B. 29. Pemakaian huruf kapital yang tidak tepat itu ada di kalimat yang mana? Yang tidak tepat. Kalimat 1, lalu setelah ibunya meninggalkannya, ya ini sudah benar. Ibu juga mencari lembaga pendidikan begitu ia menginjak tahun masuk sekolah. Oke, lalu ibu harus berkeliling mencari tempat belajar untuknya. Yang keempat, sampai mau masuk SMP pun ibunya juga harus berkeliling keliling daerah mencari lembaga yang layak. Nah, mana yang huruf kapitalnya tidak tepat? Yang tidak tepat itu yang ibu juga mencari lembaga pendidikan begitu ia menginjak tahun masuk sekolah. Nah, ini ini mah tepat ini. Sekarang lihat dulu yang satu. Lalu setelah ibunya meninggalkannya, ia segera bangkit dari kasur menemaninya bekerja yang ia mampu. Lalu ibunya, setelah ibunya. Oke, ini ibunya harusnya huruf kecil. Kecuali ibunya ada nama. Ya, disertai dengan nama. Berarti I-nya juga harus besar. Perhatikan paragraf berikut. Alasan paragraf tersebut tidak padu. Alasannya adalah kalimat utama tidak sesuai dengan kalimat penjelas. 31. Karena sakit, aku tidak jadi ikut nenek ke Surabaya. Penulisan tanda koma yang benar. Tanda koma yang benar adalah saat sakit. Karena sakit, koma, aku tidak jadi ikut. 32. Kita harus menghargai waktu karena titik-titik. Peribahasa yang tepat untuk melengkapinya adalah waktu adalah uang. 33. Kakekku bernama Ezra Prasetyo SSI. Nah, penulisan tanda baca yang tepat adalah, sekarang kita lihat kakekku Ezra-nya sudah besar, Prasetyo P-nya besar, koma. Yang koma berarti ini yang C, benar. Lalu S, sarjana, karena disingkat S titik, S-nya besar, lalu S-nya lagi. S-nya lagi yang kedua adalah S besar, I-nya karena dia science, I-nya kecil. Berarti yang tepat adalah yang C. 34. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah istilahnya tata tertib. Jadi ke taman lalu lintas atau tata tertib. Penulisan kata bercetak miring yang tepat. Bercetak miring yang tepat adalah taman lalu lintas. Taman lalu lintas. Nah, ini dia. Tidak menggunakan tanda baca strip. Tanda baca yang benar dalam penulisan kata rambu-rambu lalu lintas. Tanda baca yang benar adalah tanda hubung di rambu-rambu. Tanda hubungnya. 37. Makna kata tradisional pada paragraf di atas adalah menurut tradisi. Persamaan kata dibudidayakan. Dibudidayakan itu dilestarikan. Oke, lanjut kita 39. Cita dan Anggun ingin menjadi dokter saat dewasa nanti. Perbaikan ejaannya, Cita ini nama orang, Anggun nama orang, berarti huruf besar. Dokternya itu huruf kecil. Jadi Cita di sini masih salah. Yang B ini Cita dan Anggunnya sudah benar hurufnya, dokternya masih salah. Cita Anggun ini salah. Yang D, Cita dan Anggun huruf besar, dokternya kecil. Berarti yang D. 40.
Narkoba, titik-titik narkoba adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kata bentukan yang tepat adalah berkonsumsi. Mengonsumsi, oh ya, mengonsumsi. Mengonsumsi, memakan, menggunakan. Jadi mengonsumsi narkoba adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Nah, berarti yang 40 nomor terakhir kita bagian 1 C. Oke, terima kasih sudah mengikuti belajar bersama Belsa. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ya di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, loncengnya dinyalakan supaya pembahasan selanjutnya saat Ibu upload kamu sudah tahu. Terima kasih dan tetap semangat.